Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan selamat pagi. Pagi kali ini saya berada di stasiun Lampuyangan. Nah, saya akan melakukan sebuah trip dari Jogja sini menuju ke wilayah Tapal Kuda dengan kereta termurah di jalurnya, yaitu kereta api Sri Tanjung. Sebenarnya sih saya sudah melakukan trip ini ya di awal GBK kemarin, akan tetapi saya tidak membuat trip pada waktu itu, sudah kelelahan ya dari Bandung. Dan kali ini kesempatan saya membuat trip bersama teman-teman. Siapakah saja itu? Kita lihat sebentar lagi. Dan bagaimana keseruan trip kali ini, ada momen apa saja? Ikut terus perjalanannya sampai selesai. Ini kereta api Sri Tanjung ditambahkan dengan lokomotif GCC 206 1338 yang kabarnya akan uji coba dari Lampuyangan menuju ke Purwosari. Dan lokomotifnya kinclong nih, kinclong banget ini teman-teman. Habis dari Balai Asa ini akan diuji bebankan menuju ke Purwosari dan digandengkan ke kereta api Sri Tanjung ya. Ini sudah biasa sih, uji beban seperti ini akan digandengkan di kereta api Sri Tanjung. Jadi lokomotif Sri Tanjung hari ini double traksi ya, tapi sampai Purwosari saja. Boleh. Oke teman-teman, saya sudah di peron stasiun Lampuyangan. Kita akan masuk ke dalam ekonomi 1 ya. Saya duduk di ekonomi 1 dan itu ada momen kereta api Sri Tanjung double traksi yang akan uji beban. Oke teman-teman, ini ada langsiran kedua gerbong eksekutif ya. Dan di jalur 3 ini ada kereta api Progo yang akan masuk, dan di situ ada lokomotif merah, di mana lokomotif merah ini pelangsir abadi di stasiun Lampuyangan ya. Dan ini kereta api Progo masuk di jalur 3 stasiun Lampuyangan. Nah, sesuatu yang pas banget ya teman-teman, jika kalian melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Banyuwangi pada pukul 7:05. Jadi kalian jika ingin terus ke Banyuwangi atau sekitarnya bisa naik kereta api Sri Tanjung. Tapi ya waktunya mepet-mepet ya, jaraknya hanya 15 menit dan agak riskan juga kalau Progonya telat. Tapi ya cocok sih, kedua kereta ini bersambungan. Karena apa ya, saya lihat-lihat di GBK 2023 ini banyak jadwal kereta yang saling bersambungan. Contohnya kereta api Progo ini dengan kereta api Sri Tanjung. Nah, di sini selain itu kita mendapatkan momen di mana kereta api Sri Tanjung ini ditraksi gandakan dengan lokomotif yang sedang uji beban ya, yang setelah keluar dari Balai Asa sebelum melintas reguler itu biasanya akan diuji beban dulu, seperti ini contohnya ya. Kereta api Sri Tanjung ini sering banget ditraksi ganda dengan lokomotif uji beban ya. Contohnya ini ini kinclong banget teman-teman lokomotifnya. Lokomotifnya puong ya sayangnya. Nah, rangkaian kereta api Progo mulai dilansir ya teman-teman.
menuju ke jalur simpan stasiun Lempuyangan. Nah, rangkaian kereta api Progres sudah didorong mundur menuju ke jalur simpan, dan momennya pas tadi jajaran lokomotif merah dengan putih di momen bulan Agustus juga kali ini. Oke teman-teman, tepat pada pukul 7.22 telah 2 menit karena barusan ada accident kecil. Ini setelah diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan. Oke, semoga perjalanan kali ini selamat dan lancar sampai tujuan. Dan kemungkinan saya mengurangi vlog karena tenggorokan agak sakit ya. Jadi harap dimaklumkan. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 614 km dalam waktu 12 jam 50 menit yang diperkirakan tiba di stasiun akhir stasiun Ketapang pada pukul 20:10 menit. Kereta api Sri Tanjung nantinya akan berhenti di stasiun Klaten, Purwosari, Sragen, Walikukon, Ngawi, Magetan, Madiun, Caruban, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, Krian, Wonokromo, Surabaya Gubeng, Surabaya Kota, Waru, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Grati, Probolinggo, Tanggul, Rambi Puji, Jember, Kalisat, Kalibaru, Kalistel, Temugoro, Rogo Jambi, Banyuwangi Kota, dan akan mengakhiri perjalanan di stasiun Ketapang, Banyuwangi. Selama dalam perjalanan, kita akan melewati beberapa tempat yang merupakan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, ya antara lain Jembatan Bengawan Solo yang berada di antara stasiun Solo Jebres dan stasiun Palur, Jembatan Berantas yang berada di antara stasiun Kertosono dan stasiun Sembung, Jembatan Merawan yang berada di antara stasiun Garahan dan stasiun Perawan, serta terowongan Merawan yang berada di antara stasiun Kalibaru dan stasiun Merawan. Tahun ya? Hah? Baca ulang tahun? Request. Sama siapa? Kita di jasa? Iya. Tahun ya? Ya. 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 Baru berangkat. Baru berangkat loh. Baru berangkat loh. Lanjutkan. Masuk akal. Baru 10 menit langsung. Aku belum update story di mana. Ini udah ada yang Nah, kali ini saya naik kereta api Sri Tanjung bersama Mas Aldian. Dan ini ada Bima Suci Ramadhani, dan ada Om Rinto, dan ada Mas Adi Jasa. Baru mangkat nih. Tak masak. Untuk fasilitas di dalam kereta ekonomi ini seperti biasa ya, karena ini ekonomi split, maka untuk start formasinya itu 3-2 ya, 3 di kiri, 3 di kanan dan 3 di kiri. Lalu di sini ada stop kontak 2 buah untuk ngecas HP maupun laptop, tidak bisa mencolokkan kulkas ya. Lalu di sini ada meja kecil. Di sini mendapatkan kresek nanti untuk menampung sampah kita, jadi jangan dibuang sembarangan ya. Lalu di sini ada tirai untuk menutup
biar tidak silau ya. Lalu di sini ada kompartemen untuk menaruh tas maupun koper. Lalu disediakan AC sebanyak 6 buah, 1, 2, 3, 4, dan 5, 6 di belakang. Ya mungkin itu saja ya fasilitas ekonomi subsidi. Wih, ketemu dengan Lodaya, Lodaya. lokal Bandung Raya. Oke, kita telah tiba di pemberhentian pertama yaitu stasiun Klaten. Di sini kita bertemu dengan kereta api Lodaya ya, yang dari stasiun Solo Balapan menuju ke Bandung. Dari jalur 2 kereta api. Jalur 2 Sri Tanjung diberangkatkan. Surabaya. Jai. BMX San. 2-3 lah. Persiapan stasiun Purwosari. Pukul 8.08 kita tiba di Purwosari. Kita akan merekam proses dilepas saldo uji lintas. Siap pulang ke Balai Asa. Penuh juga ya yang lagi. Wow, ngebut kereta api Bangunkarta melintas langsung stasiun Purwosari bertemu dengan kereta api Sri Tanjung. Dan sepertinya masinisnya ramah ya. Tadi ngedem sama semboyan 35 panjang banget. Nah, oke teman-teman, kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Purwosari dan di sini ada proses pelepasan lokomotif yang tadi diuji bebannya.
kita lihat ke depan. Nah, oke, ini sudah dilepas dan lokomotif uji beban sudah selesai. Ini sebentar lagi waktunya kembali ke Depo Jogja karena telah selesai melakukan uji beban ya. Nah, dari tadi kita belum melihat lokomotif asli yang dinas. Adalah CC201-8320 milik Dipindo Purwokerto. Akhirnya si Deto punya logo 206 lagi. Setelah selama ini habis teman-teman. Ada yang pulang akhirnya ya, bentar lagi ya. Nah, lokomotifnya itu dimasukkan ke jalur 4 ya. Dipersiapkan untuk kembali pulang menuju ke Depo Jogja setelah tes uji beban. Ini konten semua guys. Saya Solo. Siap, kami dong. Aku tak Nggak apa-apa. Jadi kita bisa melihat upaya untuk melestarikan kearifan lokal naik kereta api Gotobi dengan menikmati kuliner lokalnya Mas ya. Enggak juga. Terus Ini bisa dilihat berjalan sekitar 85 sampai 87 km per jam. Termasuk pelan ya, karena ini kereta ekonomi teman-teman. Termaknya D. D itu apa? Karen. Waduh. Itu. Om Rinto ya? Om Rinto kena bom. Kena bom lu. Ya kasih. Untung bukan 20 Dibom lagi guys. Ini binar kayaknya. Sekarang tadi 2 kopi, sekarang Satu kopi plus teh pucuk Om Rinto. Bukan nuklir ya? Kalau Mas paruh perjalanan. Ini ya kalau pas kondisi hadap-hadapan karena kita naik ekonomi subsidi. Jadi ini beneran sama-sama gemuk guys. nyala. Nah, gara-gara Boim. Kita telatnya parah kok. Enggak, ini awal satu. Pasundannya awal. Ini kok bisa ketemu di sini? Gara Boim nih, Pasundan nggak ketemu di Ngawi kan? Ngawi. Ngawi, Paketan. Iya. Numpak oh. Pelanggan setia STJ. Aku pelanggan bukan mania. Turun. Udah lah, ngapain turun? Karena udah nggak pernah. Aku pernah setahun nggak balas semester yang pusing. Langsung aja rasa di tempat. Oh ya, sorry. Ngawur itu ngoleh. Oke teman-teman, perjalanan saya telah tiba di stasiun Madiun, di mana Madiun ini merupakan pusat dari Daop 7 Madiun. Dan di Madiun ini selain terdapat depo lokomotif yang ada di sana, di samping kita itu ada pabrik Inka atau industri kereta api, di mana
rangkaian yang baru-baru mulai tahun berapa ya, 2009 itu Saya sendiri yang nggak terlalu ribet ya. dibuat di sini, asli buatan Indonesia. Di Madiun ini juga pergantian kru ya, masinis dan kondektur. Terus di sini juga ada pengisian air juga, isi air toilet ya di atas itu. Itu petugasnya sedang mengisi air ya. Iya, aku mau tanya dulu. Iya, aku tanya sudah langsung upload gitu. Dihapus nanti tuh bisa direstore lagi. Baru gue lupa mau jadi Katanya kata kau nil konsep. Iya kan? Enggak ya. Nah oke teman-teman, perjalanan kereta api Tanjung telah tiba di stasiun Kertosono. Nah di Kertosono ini terdapat percabangan di mana yang lurus itu mengarah ke Surabaya, lalu yang ke kanan itu bisa ke Malang dan Blitar. Di sini juga Kertosono ada proses pembangunan peron panjang ya. Akhirnya setelah sekian lama dikasih peron panjang juga ya. Dan di situ ada jembatan Kali Berantas ya, itu yang sangat megah banget. Nah selain itu di Kertosono juga ada Subdipo Kertosono, ini tempatnya. Dan terus di ujung sana ada turntable untuk memutar lokomotif Penataran Doho maupun Sri Tanjung yang dari Ketapang dan Logawa. Kita akan melintas di jembatan Sungai Berantas yang dimana nama sungai tersebut dijadikan juga sebagai salah satu nama kereta, yaitu kereta api Berantas relasi dari stasiun Blitar tujuan ke Semarang sampai dengan ke Pasar Senen. Ini dia jembatan Sungai Berantas. Ini jembatannya lumayan besar ya, dan sebentar lagi kita akan melintas di percabangan perpisahan jalur di dekat stasiun Kertosono dan Malang. Biasa dilewati kereta api Gajayana, Singasari, Berantas, Merak, kereta api Doho, dan lain sebagainya. Dan kita belok ke arah kiri Marak, stasiun Mojokerto, Turmari yang Mojokerto, Jokerto.
Gembes. Kereta HDC. Di Mojokerto ini juga banyak juga yang naik ya, yang turun kayaknya juga banyak, jadi imbang naik turunnya. Oke, kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Mojokerto. Di sini kita bertemu dengan kereta api komuter lain Doho menuju ke arah Kertosono, Blitar hingga ke Malang. Wow, yang naik di Mojokerto banyak banget ya, dan yang turun juga banyak banget. Jadi kosong lalu keisi kembali. Emang pasarnya kereta ini luar biasa sih, dengan harga yang murah. Nah, di Mojokerto ini juga sudah dibangun peron tinggi dan kanopinya juga ditambahkan sampai ke timur ya. Ini nampaknya juga baru diaspal ya. Masih progres sih sepertinya. Nah, Mojokerto ini juga merupakan ujung saat ini untuk jalur double track ya. Jadi selepas Mojokerto kita masih mendapatkan persilangan sampai ke Wonokromo nanti. Dan masuk ke tahap 9 juga pastinya banyak persilangan nanti. Dan mungkin sebentar lagi jalur percabangan ini akan berakhir di Sepanjang, karena ini progresnya masih berlanjut ya. Jadi untuk saat ini sampai di Mojokerto saja untuk ujung double tracknya. Pas berisik ngaku. Aku mau super durung aku sih. Ayo metu ya bukan wis mau ndone ngono. Enggak, aku sama niku meneng kok gak nek-nek ngono. Mau metu mau. Oh, rekam SDR. Enggak, biasa. Biasa. Ini Aku pengen dong. sini. Jembatan Berantas. Pejuang kontainer. Stasiun dengan emblem terpanjang di Pulau Jawa. Pulau Jawir. Lantas Proya seperti apa? Berjalan langsung di stasiun Tarik, dan ini merupakan perpisahan jalur yang kita naiki kereta api Tanjung menuju ke arah Surabaya, sedangkan yang ke sana menuju ke arah Sidoarjo. Itu jalur yang dilalui oleh satu kereta api, yaitu kereta api Jenggala. Pejuang kontainer. Lawang ngarep. Yo, itu loh, belum pas. Lawang ngarep maksudnya. Bukan pas, ini peronnya panjang nggak tepat. Oke, pada pukul 12.25 kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Krian. Nah, di sini kereta api Sri Tanjung ini akan bersilang dengan kereta api GBMS atau Gaya Baru Malam Selatan. Karena jalurnya masih single track ya ke arah Wonokromo, jadi masih mendapatkan persilangan. Stasiun Krian ini bangunannya sudah hampir jadi ya. Ini jembatan penyeberangannya pun sudah jadi, cuman masih belum digunakan ya. Peronnya pun sudah kelar, terus bangunan stasiunnya pun juga sudah kelar semua sih, cuman masih nunggu peresmian digunakan ya, karena jalur double tracknya pun juga belum aktif, jadi masih single track. Bagus nih stasiun Krian. Oke, kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini persiapan melintas langsung stasiun Krian. Wow, unik. Tadi pembangkitnya belang pakai stainless. Dan ngebut banget ya.
iku mah biru Mangburi ini rono. Lah liwat kene Tanjung karo Wilis padha banter ya. Sama. Isu ae akeh sepur ngebute Sancaka. Buri Semeru. Jam 6. Ya ora apa-apa. Oh iya sampai kayak sang isu ya. Tapi sampean lek apa lek hati ngono paling ya jam 5 wis ya. Ke arah Bangil. Nanti kereta api Sri Tanjung setelah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Kota akan mengambil jalur percabangan ke kanan ini. Enggak cili opo meneh. Sudahlah, jangan berkelahi. Berkelahi. Nah, ini kereta Elek iki yo. Dinggo rame-rame. Iya kan ini. Masuk udah bawa tetep. Kan tadi posisinya anu rame. Nah, kan aku bilangin gini. Sampean yang Assalamualaikum. Nah oke teman-teman, perjalanan kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Surabaya Kota. Di sini terjadi proses perpindahan lokomotif ya, yang awalnya di depan atau di depan ekonomi 1, nantinya dia akan berpindah di belakang atau tepatnya di dekat bagasi. Dan ini siapaan dilansir ya teman-teman. Nah, stasiun Surabaya Kota ini merupakan stasiun yang unik ya, di mana stasiun ini dulunya bekas mall dan di atas ini merupakan parkiran ya kayaknya. Dan di sini adalah rel ujung. Jadi benar-benar buntu ya. Di sini akan melakukan proses perpindahan lokomotif yang awalnya posisinya di sini ya, di dekat ekonomi 1, nantinya akan berpindah ke belakang atau di depan bagasi. Dan persiapan dilansir ini ya. Nah, ini persiapan didorong ya, didorong mundur sampai menuju ke wesel aman. Karena di sini terdapat wesel untuk perpindahan lokomotifnya. Nah, di sini weselnya. Jadi rangkaian didorong mundur karena untuk mengamankan rangkaian tersebut, karena lokomotif ini akan berpindah melewati jalur ini, lalu wesel ini akan dibalik, lalu berpindah masuk ke jalur situ ya, lalu mundur sampai ke perlintasan, lalu mundur kembali sampai gandeng. Prosedurnya seperti itu sih singkatnya. Jadi ini didorong mundur jauh banget. Ini lokomotifnya sudah dilepas dari rangkaiannya dan persiapan untuk berpindah ke belakang. Dilansir terlebih dahulu sampai ke ujung banget karena weselnya di situ ya. Nah, oke, itu weselnya sudah dibalik dan lokomotif persiapan mundur ya, menuju ke
mana ya? Timur. Nah, mulai menuju ke timur dan nanti akan menggandeng lagi di posisi bagasi ya. Nah, armada yang saya dapatkan di ekonomi 1 adalah ketiga, yang artinya ekonomi tidak berpengendara, mulai berdinas tahun 1993. Urutan kedua yang diasuh oleh Depo Ketapang. Di sini ada beberapa informasi-informasi ya. Mulai dinasnya adalah 23 November 1993, lalu perawatan 24 bulan atau 2 tahunan itu tanggal 31, 4 tahunan sama, tapi tahunnya 2025 yang itu 2023. Nah, oke teman, di sini ada kode-kode ya, yang D395 yang artinya kereta ini hanya bisa dipacu hingga 90 km per jam. Lalu 39 adalah berat maksimal dari kereta ini. Lalu 5 adalah jenis bogi, yaitu bogi K5 yang dipakai oleh kereta ini. Nah, kereta api Sri Tanjung berhenti di stasiun Surabaya Kota ini. Tadi saya dengar sekitar 35 menitan kalau nggak salah ya. Ya emang paling lama sih di sini karena proses perpindahan lokomotif yang awalnya di depan sana lalu berpindah ke belakang untuk mengarah ke Ketapang. Jadi di sini penumpang diberikan kesempatan baik sholat maupun beli jajanan atau makanan di stasiun sana ya. Dan mungkin kereta api Tanjung ini menjadi kereta api satu-satunya kereta api jarak jauh yang mentok ke stasiun Surabaya Kota. Nah, karena ada proses perpindahan lokomotif yang awalnya di depan sini menjadi di belakang, jadi ekonomi 1 ini menjadi kereta paling belakang atau gerbong paling belakang. Jadi kita nanti bisa bike ride ya di sini untuk melihat pemandangan di sekitaran jalur Surabaya hingga ke Jember. Nah, oke, kita didorong mundur kembali sampai ke ujung ya, karena untuk memudahkan naik turun penumpang. Karena di peron sebelah kiri itu nggak ada peron ya, cuman di bagian stasiun saja atau emplasemen ini. Jadi didorong mundur untuk memudahkan naik turun penumpang, karena peron yang di sebelah sana itu untuk yang depan tadi itu nggak dapat peron, cuman hanya di sekitar sini sampai sini saja peronnya. Dan nampaknya sih lokomotifnya traksi ganda sih teman-teman, entah juga ya. Karena saya lihat di depan sana tadi itu ada lokomotif yang kayaknya standby. Nah, ternyata gak sampai pojok banget ya teman-teman, cuman sampai di batas wesel ini aja. Kereta api Sri Tanjung dengan tujuan akhir stasiun Ketapang, Banyuwangi. Kami informasikan kembali, hati-hati jangan sampai salah naik kereta. Yang Anda naiki saat ini adalah kereta api Sri Tanjung dengan tujuan akhir stasiun Ketapang, Banyuwangi. Sri Tanjung. Please prepare
yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before... Oke teman-teman, perjalanan kereta api Sri Tanjung sudah sampai di stasiun Surabaya Gubeng untuk yang kedua kalinya ya. Tadi sudah berhenti di stasiun Surabaya Gubeng, yang tujuannya itu hanya untuk menurunkan penumpang yang dari Lempuyangan menuju ke Surabaya. Nah, ini berhenti yang kedua kalinya itu untuk menaikkan teman-teman. Jadi kalian yang ingin naik kereta api Sri Tanjung itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi harus sesuai jam yang saat ini ya, atau yang berhenti kedua kalinya untuk naik ke kereta ini. Karena berhenti yang satu kalinya itu yang tadi itu hanya untuk menurunkan penumpang saja. Jadi para penumpang yang naik dari Surabaya Gubeng itu naik di kedua kalinya. Nih udah mulai ramai nih yang naik. Selamat siang pelanggan yang kami hormati, kami informasikan hati-hati jangan sampai salah naik kereta. Ini bisa. Jujur. Kasih dulu dia lah, kasihan charger. Lowbat banget ya. Sekarang namanya udah balik lagi jadi donat kan? Penataran. Oh iya. Kan lu ini dikerjakan oleh pihak ketiga yaitu dari CMC dengan harga Rp38.000. Di sini ada satu porsi nasi, ada 2 potong ayam. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, apabila dibandingkan dengan makanan restoran lainnya, ini itu masuknya worth it karena memang ayamnya gede-gede, terus ada 2 pieces juga, ayamnya juga menurut saya lebih. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Wonokromo untuk yang kedua kalinya. Sama ya. Jadi di Surabaya Gubeng 2 kali, di Wonokromo 2 kali, tapi kita sebentar lagi akan berbelok ke kiri atau ke timur menuju ke arah ke Tapang. Sama seperti di stasiun Surabaya Gubeng, pemberhentian kedua kali ini gunanya untuk menaikkan penumpang yang akan menuju ke timur seperti Probolinggo, Jember maupun ke Tapang. Tadi pemberhentian pertama itu sama seperti Surabaya Gubeng, yaitu hanya menurunkan penumpang yang dari arah barat, baik Lempuyangan, Solo maupun yang lainnya. Anu CL lah, ketemu 2 kali. CL 2 kali. CL mana? Donat. Wow. Penataran ternyata. Penataran. Kok ono maneh sing nomor wali? Selain penataran. Nah ini bisa kelihatan logonya nih ke belok. Oh yes. Jendela toilet ini sudah dibuka. Alot mana ada. Awakmu gak iso wale. Cobaan. Udah kan tadi di situ. Ya, kita masuk lintas cabang jalur dari Wonokromo menuju ke Bangil. Bukan lintas cabang juga sih, lintas utama, salah satu jalur percabangan di Surabaya maksud saya. Jadi di Ayani, di mana ada kaleng biskuit besar. Mohon perhatian, sesaat lagi akan tiba di stasiun Waru. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Waru, kami persilakan. Iya ya. Udah dapat peron? Nggak ada peron katanya Bu. Maju 2 kereta. Maju 2 gerbong. Bisa cuman nggak ada peron, tinggi banget. Masih lama kok Bu gantinya. Masih lama kok. Oke teman, perjalanan kereta api Sri Tanjung telah berhenti
reguler di stasiun Waru. Karena di sini kita akan bersilang dengan kereta api Jayabaya dari stasiun Malang menuju ke Pasar Senen. Dan persiapan melintas langsung kereta api Jayabayanya ya. Oke, kereta api Jayabaya telah melintas langsung stasiun Waru dengan ngebutnya. Dan di sini panas banget teman-teman. Kita masuk saja lah ke dalam rangkaian. Nah, stasiun Waru ini selain memberhentikan kereta api jarak jauh seperti Sri Tanjung, itu ada lagi yaitu kereta api Arjuno. Berhenti normal di sini untuk naik turun penumpang tentunya sama seperti Sri Tanjung. Dan Arjuno itu bersilang dengan kereta api Logawa. Dan Waru ini tempatnya sangat strategis banget ya teman-teman. Di sisi utara stasiun ini ada sebuah terminal yaitu Terminal Bungur AC. Dan di sini juga banyak sentra perusahaan ya. Jadi di sini selain kereta lokal yang berhenti, kereta jarak jauh pun berhenti di sini juga. Pada pukul 14.12, kereta api Sri Tanjung diberangkatkan kembali dari stasiun Waru setelah bersilang dengan kereta api 109 Jayabaya dari stasiun Malang dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Kita singgah di stasiun Sidoarjo. Kumpulan kreator. Bangun kanopi barang ya. Iya. Ini kayaknya proyek pembangunan kanopi ya. Gandaran tinggi. Kanopi ya, gandaran tinggi diperpanjang. Desa kanopi bisa nih kemau orang kaya. Meperon. Kopinya mas? Ya, bomnya sudah datang. Jadi 5 tadi. Iya. Kopinya datang. Mas jangan lupa ambil juga ya mas ya. Iya mas, makasih mas ya. Iya. Dibagiin ya mas. Iya. OTC dikasih ya. Bagi semua ya. Kasihin ke apa? OTC semua harus kebagian. Contoh mas ya. Oke. Ya. Makasih mas ya. Makasih. Yang ini dapat berapa mas? 20 ya mas? 20. Pesta. 20 pop mie dibagi udah masuk akal. Tapi nggak apa-apa lah, ini oke lah. Pesta pop mie. Mabar ini makan bareng. Pesta pop. Aslinya 20 bulan ya. 7 ya. Sisanya biar ini dibagikan ke teman sama Iya, dua buat kalian, 2 buat sampean, satu buat kita. kita semua satu-satu rumus kan ya. Katanya malah aslinya kita dipesannya 20 ya. 20 udah Irja. Oke, terima kasih. Di pop mie sebanyak 20 ya teman-teman. Ini produsennya 7 dibagikan, yang sisanya dibagikan ke kru KA ya. Kita bagi-bagi. Dan pelakunya Oke. jadi dimakan 7. Makasih ya Mas. Makasih. makasih Mas Irja. Thank you Irja. Aman. Tapi lain kali 50 dong biar dia bingung. Dia bagiin ke satu kabin loh. Kalian 106 orang tadi. Seluruh satu kereta. Bingung deh. Singgah di stasiun Bangil. Silang apa mas? Nggak silang. Hah? Nggak silang. Berhenti biasa. Iya biasa. Oh, ketemu Supas ini Pasuruan.
Gak enak peron. Pukul 15.13 singgah lagi di stasiun Pasuruan. Berangkat dari stasiun Pasuruan. Oh benar, ternyata ini komuter Supas. Komuter lain Supas ya sekarang namanya. KP Kereta ini 8600. menggunakan kereta yang ditarik lokomotif dan menggunakan kelas ekonomi Kemenhub. 5 kereta ekonomi dan 1 kereta pembangkit. Ada gendong depan muka kucuk. Nah, oke teman-teman. Perjalanan kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Grati. Karena di sini akan melakukan persilangan dengan kereta api Wijaya Kusuma. Di KPK sebelumnya atau di KPK 2021, kereta api Sri Tanjung ini bersilang dengan kereta api Wijaya Kusuma itu di Probolinggo. Akan tapi karena Wijaya Kusuma di KPK 2023 ini jadwalnya maju 1 jam, jadi persilangannya pindah di Grati. Oke, ini kereta api Wijaya Kusuma sudah terlihat dan persiapan melintas langsung ngebut dengan kecepatan 90 km per jam karena di sini puncak tertinggi di tahap 9. Dan ini lokomotifnya Hype Trip nih. Betah banget ini lokomotifnya di sini. Masih mau Duduk. Semuanya kok ya. Nah, oke teman-teman, perjalanan saya telah tiba di stasiun Probolinggo. Sebenarnya sih pengen pulang ya, tapi saya menuntaskan perjalanan saya menuju ke Jember bersama teman-teman yang lainnya ya. Dan mohon maaf tadi tidak banyak bicara ya, karena tenggorokan saya sakit banget ini ya teman-teman. Ngomong pun sangat susah sih, jadi hemat bicara. Oke, kita langsung masuk saja karena cuacanya cerah banget. Nah, di stasiun Probolinggo ini rupanya terjadi pertukaran penumpang asing ya, atau penumpang bule ya, penumpang asing, negara asing ya, dari luar. Dan ini yang turun banyak karena biasanya bule-bule ini yang turun di sini itu menuju ke Bromo ya, dan besok pagi langsung ngincar sunset ya. Dan kalau yang naik ini kemungkinan mengarah ke Banyuwangi teman-teman. Jadi begitu ya sistem pertukaran
penumpang luar negeri. Dan setelah stasiun Legas, adalah stasiun Malasan, kita melintas langsung juga, akan tetapi di sana kita bersilang dengan kereta api Pandaluan yang merupakan kereta api dengan rute terjauh dari Jember ke Jakarta. Lazy Station. Mau pergi tiru-tiruan. LS. Kita singgah di stasiun Tanggung. Normalin lagi. Bisa mengkhawatirkan. Dadah double decker ya. Dadah Pak PK. Dadah selamat bertugas. Bis Dede iki. Share. Jangan terlalu bawah. Ya udah Kak. Sekarang ini jam 17. Nah, oke teman-teman, perjalanan kereta api Sri Tanjung ini telah tiba di stasiun Rambi Puji, dan ini merupakan pemberhentian terakhir sebelum saya sampai di tujuan akhir, yaitu di stasiun Jember. Nah, di sini saya akan memberikan kesan naik kereta api Sri Tanjung dari Lempuyangan menuju ke Jember ini. Yang pertama, kereta ini merupakan kereta termurah dari stasiun Lempuyangan menuju ujung timur Pulau Jawa, yaitu stasiun Ketapang di Kabupaten Banyuwangi. Dengan harga 94.000 saja, full trip, semurah itu ya teman-teman. Akan tapi ya ada harga, ada fasilitas, kita mendapatkan ekonomi yang adu dengkul dengan harga semurah itu, dan jarak sekitar 500 kilometeran lebih lah. Lalu menurut saya perjalanan kereta api Sri Tanjung yang dari Lempuyangan ini sangat membosankan ya teman-teman, karena di beberapa terutama di lintas Lempuyangan sampai Surabaya itu tidak mendapatkan momen persusulan, akan tetapi banyak momen papasan, dan itu pun tidak bisa ditebak ya di lintas mana, jadi harus menebak sendiri
kita bakalan ketemu kereta tersebut papasan di mana. Dan suhu di dalam kabin ini lumayan sih, dari Lempuyangan hingga ke Rambibuci ini tidak sampai panas dan tidak dingin banget, standar lah. Dan menurut saya kalau untuk banyak momennya sih hanya di lintas Surabaya hingga Jember saja. Untuk Lempuyangan sampai Surabayanya tidak ada momen persusulan sama sekali. Kalau yang dari timur, sepengalaman saya banyak ketemu kereta, yang terutama itu di stasiun Kertosono, ketemu Argowilis sama Penataran, Doho sih. Dan disusul oleh kereta api Sancaka mungkin di Klaten atau sebelum Lempuyangan lah. Lalu juga bertemu Sancaka pagi dari Jogja, bersilang di stasiun Tarik. Oh ya, untuk peredam di armada K309-302 ini menurut saya lumayan halus dan goncangannya anteng banget. Meskipun ini K3 yang tua banget karena hasil modifan dari ekonomi tahun 50-an. Dan perjalanan kali ini untungnya seru banget bareng teman-teman. Ada Mas Boim, Mas Aldian, Pak Rinto, terus Mas Adi Jasa. Dan juga mendapatkan momen uji beban di petak Lempuyangan Purwosari. Karena pertama kali saya naik kereta api Sri Tanjung di KPK 2023 itu tidak mendapatkan momen sama sekali, teman. Jadi terasa membosankan di lintas Lempuyangan hingga Surabaya kota. Jadi kebetulan banget sih dapat momen uji beban seperti itu. Dan akhir-akhir ini momen uji beban itu banyak dilakukan ya, karena banyak lokomotif yang masuk ke Balai Esa Jogja. Mungkin itu saja sih dari saya, dan ini sebentar lagi sampai Jember. Siap-siap terlebih dahulu ya. Nah oke teman-teman, perjalanan kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Jember. Oke, so far sih perjalanan kali ini seru banget, apalagi dengan teman-teman ya. Dan kocak banget perjalanan kali ini. Oke, mungkin saya akhiri video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.